Kita akan kuliah tentang orbita. Orbita ini membicarakan tentang mata, baik bola matanya maupun cavitas orbitalis. Jadi kita akan mempelajari anatomis dari mata, dari bagian permukaan luar hingga dalam, dan juga tulang-tulang yang mendukung dari cavitas orbitalis. Fungsi dari mata kita tahu adalah untuk melihat. Ya, di sini kita pelajari tentang clinical anatomy dari cavitas orbitalis, yaitu tempat diletakkannya bola mata atau rumah mata. Ini merupakan suatu ruangan yang berfungsi untuk proteksi dan stabilisasi bola mata serta perlekatan muskuli ekstrinsik mata. Batas-batas dari cavitas orbita ini adalah bagian supraorbitalis dibatasi oleh tulang frontal, kemudian bagian infraorbitalis dibatasi oleh tulang zygomatikum dan maksila, kemudian bagian lateral adalah dibatasi oleh os zygomatikum dan os frontal. Kemudian beberapa aspek atau daerah anterior dari cavitas orbita ini dibentuk oleh tulang frontal, kemudian bagian lebih belakang yaitu pada posterior aspek dibentuk oleh tulang sphenoid, kemudian daerah medial aspek dibentuk oleh tulang os lakrimal, ethmoid, maxillary, dan sphenoid. Kemudian aspek lateral dibentuk oleh os zigomatik dan os sphenoid. Ini adalah gambaran cavum atau cavitas orbita yang merupakan suatu rongga yang dibentuk oleh beberapa tulang, yaitu tulang frontal, zigomatik, maksila, kemudian bagian medial lakrimal, ethmoid, sphenoid. Pada cavitas orbita ini terdapat dua lubang, yaitu yang pertama adalah canalis opticum dan fissura orbitalis superior. Canalis opticum ini adalah foramen yang dilewati nervus opticus menuju otak. Jadi nervus opticus ini merupakan nervus cranialis kedua yang membawa sinyal elektrik cahaya, mentransmisikan informasi visual dari retina menuju otak. Sedang pada lubang fissura orbitalis superior ini adalah bagian dari os sphenoid dan dilewati oleh nervus cranial, arteris, dan vena yang menuju mata. Kita mempelajari tentang bagian permukaan luar dari mata. Di sini ada kelopak mata, bagian atas dan bawah, ya. Kemudian kita lihat yang bagian putih ini disebut sklera, yaitu permukaan mata yang berwarna putih, padat dan tidak tembus cahaya atau opak, fungsinya untuk menjaga mata di sebelah luar. Kemudian di bagian tengah dari sklera kita lihat adanya iris dan pupil, ya. Iris ini adalah bagian yang berwarna pada mata dan pupil adalah bagian tengah dari iris. Pupil ini merupakan pembukaan pada bagian tengah iris dan ukurannya bisa berubah-ubah tergantung jumlah cahaya yang masuk ke mata. Ukuran pupil ini dikontrol oleh musculus dilator dan sphincter pupillae. Dengan fungsi neurologik dari pupil ini adalah untuk menangkap cahaya dan membawa ke retina, ke bagian belakang dari mata. Kita lihat di sini bagian berwarna dari mata yang disebut dengan iris. Iris ini mengontrol jumlah atau tingkat cahaya yang masuk ke dalam mata dan membagi kamar mata menjadi dua, bagian anterior dan posterior. Warna ini ditentukan oleh sel-sel pigmen atau melanin dan bisa berupa warna yang berbeda-beda pada masing-masing individu tergantung dari ras maupun keturunan. Jadi dia ada yang biru, hijau, hitam, atau coklat. Nah, kemudian yang unik adalah warna, tekstur, dan pola individual
iris ini dapat digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari dan juga pola dari masing-masing iris bagian dari iris ini bisa memperlihatkan atau menggambarkan pola penyakit yang diderita oleh orang tersebut. Kemudian untuk iris ini dapat melakukan kontraksi maupun dilatasi tergantung sinar yang masuk. Apabila cahaya yang masuk adalah sangat terang, maka terjadi kontraksi sphincter sehingga pupil ini akan mengecil. Jadi kemudian kalau cahayanya redup, maka terjadi dilatasi pupil yang dilakukan oleh musculus dilator pupil. Ini adalah anatomi mata. Paling luar adalah kornea. Kemudian di sini ada ruangan yang disebut anterior chamber, dan di belakang iris ada ruangan yang disebut dengan posterior chamber. Kemudian iris ini mendahului atau berada di depan lensa, dan pupil ada di tengah-tengah iris. Di belakang pupil ini ada lensa mata, yang kemudian ada juga pengikatnya yang disebut dengan ciliary body. Di sebelah belakang kita temukan lapisan-lapisan, yaitu sklera, retina, makula, dan juga ruangan yang berisi cairan, disebut dengan vitreous. Kemudian otot mata yang mengikat bola mata ini yang sebelah dalam disebut musculus rectus medialis. Ini gambar anatomis potongan mata ya. Jadi ini ruangan anterior, kemudian ini ada iris, ya. Kemudian di belakang iris itu ada lensa, ya. Seperti itu, dan kemudian berlanjut dari iris ada ciliary body. Ini kita lihat di bagian irisnya ada musculus dilator pupillae dan sphincter pupillae yang berfungsi untuk menyebabkan dilatasi atau kontraksi sehingga pupil itu menjadi membesar atau mengecil tergantung dari cahaya yang masuk. Konjungtiva adalah membran tipis mukus yang melapisi sklera atau permukaan luar mata yang bagian berwarna putih ini, dan membatasi kelopak mata baik atas maupun bawah di sebelah dalamnya. Menuju ke arah anterior, dia akan bertemu dengan kornea. Pada konjungtiva ini, kita bisa melihat pembuluh darah kecil-kecil yang tampak di permukaan mata, yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada mata, dan apabila terjadi infeksi, maka pembuluh darah tersebut melebar dan mata menjadi berwarna merah. Fungsi dari konjungtiva ini adalah mensekresi minyak dan mukos untuk melumasi serta membasahi mata. Kornea ini bentuknya transparan seperti bentuk kubah gitu ya, berbentuk dom yang menutupi bagian depan mata dengan permukaan yang jernih dan berkilau. Permukaan ini mampu merefraksikan cahaya yang masuk secara powerful. Dan bagian kornea ini sangat sensitif karena mengandung banyak akiran saraf yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan tempat lain. Ciliary body, jadi bersandar di belakang iris, ya, badan siliar ini, yang sebagai perlekatan serabut ligamen yang tipis untuk menahan lensa yang disebut dengan zonulus. Ini badan siliar ini memproduksi cairan humor untuk mengisi bagian mata, kemudian mengontrol akomodasi cahaya dengan mengubah bentuk lensa. Caranya yaitu dengan kontraksi ciliary body bersamaan dengan relaksasi zonulus akan menyebabkan penebalan lensa, sehingga mengakibatkan meningkatkan kemampuan mata untuk fokus dalam jarak dekat. Sedang
kondisi sebaliknya, relaksasi ciliary body dan kontraksi zonules mengakibatkan penipisan lensa untuk menyesuaikan fokus mata pada jarak pandang tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah lensa. Lensa ini berlokasi di belakang iris dan fungsinya adalah memfokuskan cahaya yang masuk ke retina. Berikut adalah retina. Retina adalah jaringan berlapis untuk sensori dan melapisi bagian belakang mata berisi fotoreseptor yang menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrik. Impuls ini akan dibawa oleh nervus opticus ke otak. Fotoreseptor ini terdiri atas beberapa sel atau sebagai beberapa lapisan yang antara lain adalah sel cone dan rods. Sel rods letaknya lebih perifer dan berfungsi untuk penglihatan di malam hari, kemudian sel cone ini menangkap cahaya terang dan membantu membedakan warna. Kita lihat di bagian dari retina, ada yang disebut dengan makula. Makula lutea ini adalah daerah pada retina tempat visual image itu terbentuk kuat. Ya. Dia berisi hanya sel-sel kon saja dalam jumlah banyak, terutama pada area fovea centralis ini. Jadi fovea centralis merupakan bagian depresi yang kecil di tengah-tengah makula lutea yang hanya berisi sel kon, sehingga pada fovea centralis ini menjadi daerah yang mempunyai kemampuan menangkap cahaya yang paling tajam karena resolusinya paling kuat. Kemudian di sebelah belakangnya ada optic disc atau blind spot atau bintik buta. Di area ini tempat keluarnya sel ganglion dari mata membentuk nervus opticus menuju ke otak. Di daerah ini tidak kita temukan sel root maupun sel cone sehingga disebut dengan bintik buta. Kita lihat lacrimal apparatus pada mata. Di sini ada saccus lacrimalis, ya. Saccus lacrimalis ini terbagi atas dua, yang inferior kanal dan superior kanal. Kemudian saccus lacrimalis ini akan berlanjut ke bawah menjadi nasolacrimal duct, sehingga bisa dipahami apabila seseorang itu menangis maka biasanya dia akan mengeluarkan ingus, ya. Kemudian bagian atas mata ini ada juga glandula lacrimalis yang mampu mengeluarkan atau kontraksinya menyebabkan air mata keluar, di mana terdapat saluran air mata yang disebut excretory lacrimal duct. Ya, seperti itu. Kita sampai pada organisasi retina. Retina itu terdiri dari beberapa lapis sel. Yang pertama adalah fotoreseptor sel yang terdiri atas dua sel, yaitu root dan cone. Untuk sel root ini letaknya ada di lebih perifer dibandingkan sel cone dan bertanggung jawab pada sinar atau cahaya tampak yang masuk ke dalam mata. Jadi untuk sel root ini lebih sensitif terhadap foton atau energi, tapi tidak pada panjang gelombang warna, sehingga digunakan untuk penglihatan saat malam atau terang atau remang-remang. Kemudian sel cone ini ada 3 tipe, ada green, red, dan blue, dan merespon sinar terang serta bertanggung jawab untuk membedakan panjang gelombang warna sehingga kita bisa membedakan warna-warna yang tampak. Kemudian kekurangan atau ketidakadaan sel cone ini mengakibatkan kondisi yang disebut dengan buta warna. Kemudian di atas sel fotoreseptor ini kita lihat ada sel bipolar, ya, dan ini bersinap dengan sel cone dan rod. Kemudian sebelah atasnya lagi disebut dengan ganglion cell yang bersinap dengan bipolar cell. Akson dari ganglion cell ini akan membentuk nervus opticum yang akan membawa sinyal elektrik menuju ke otak untuk diinterpretasikan. Refleks berkedip atau corneal reflex atau blink reflex
dipicu oleh stimulasi sentuhan benda asing yang masuk kornea atau stimulasi cahaya yang terlalu terang dengan waktu kedip sekitar 0,1 detik dan dikontrol oleh nervus cranialis 5, terutama untuk sensasi dari stimulus yang masuk ke kornea, kemudian lipatan mata atau konjungtiva, dan nervus cranialis 7 atau nervus facialis untuk menginisiasi gerakan motorik, respon motorik yang ada pada mata untuk melakukan kedip. Jadi penggunaan kontak lens yang terlalu lama akan mengganggu atau menyebabkan tidak bisa terjadi refleks kedip ini. Visual pathway, cahaya yang masuk akan menstimulasi fotoreseptor sel dan mengaktifasi sel bipolar, dan stimulusnya akan diteruskan ke ganglion sel, di mana ganglion sel ini aksonnya diteruskan menjadi suatu nervus opticus yang membawa sinyal elektrik dari cahaya menuju ke otak. Nervus opticum ini akan menyeberang pada chiasma opticum menuju daerah diencephalon dan melanjutkan ke talamus untuk memberikan info terutama pada korteks visual, daerah korteks visual di lobus occipital dan pusat refleks di otak. Berikut adalah terminologi movement atau gerakan dari bola mata, yaitu duction adalah gerakan pada satu mata itu sendiri, kemudian versi gerakan dua mata pada arah yang sama, kemudian adduksi dan abduksi melihat ke arah dekat dan ke arah jauh, kemudian dextroversi kedua mata melihat ke arah kanan, levoversi ke kiri, supraversi ke atas, dan infraversi ke bawah. Otot-otot bola mata ada beberapa, yaitu inferior rectus, ya, kemudian superior rectus, kemudian medial rectus, ya, yang sebelah lebih ke arah dalam, kemudian lateral rectus, ini yang mengikat sebelah tengah ini, kemudian inferior oblique, oblique ini melewati atau berada di bertumpang tindih dengan bagian inferior rectus, kemudian superior oblique, ya, sebelah atas. Musculus medial rectus merupakan otot ekstraokular yang terkuat dengan insersinya lebih ke arah anterior, dapat menghasilkan gerakan adduksi atau mata bergerak ke arah hidung. Kemudian lateral rectus, musculus lateral rectus ini akan menggerakkan bola mata ke arah telinga atau beraksi sebagai abduction. Kemudian yang superior rectus, ya, dia akan mengangkat bola mata sehingga mata itu melihat ke arah atas dan juga berotasi. Musculus superior oblique ini akan menjaga bola mata supaya tidak bergeser dari kepala dan dapat menghasilkan gerakan abduksi, depresi, menurunkan bola mata, dan rotasi. Kemudian yang inferior rectus, musculus inferior rectus dapat beraksi depresi, menyebabkan bola mata itu melihat ke bawah, kemudian rotasi, serta adduksi. Kemudian yang inferior oblique, ini ya, ini aksinya adalah menaikkan bola mata, adduksi, melihat ke arah lebih dekat, rotasi, dan menjaga bola mata bergeser dari kepala. Berikut adalah tabel muskulus yang ada pada bola mata dan terutama inervasinya. Jadi musculus inferior rectus, superior rectus, medial rectus, dan inferior oblique
diinervasi oleh nervus oculomotorius. Kemudian musculus lateral rectus diinervasi oleh nervus abducens, dan musculus superior oblique diinervasi oleh nervus trochlearis. Demikian kuliah tentang orbita. Semoga nanti lebih mudah untuk memahami ke depannya. Terima kasih.